Mobil-mobil kayak gini dikasih yang Kental. oli kental, BBM-nya boros, suara mesinnya jadi kasar, terus banyak rembesan. Maka mobil-mobil yang di bawah 2010 itu kebanyakan mintanya memang oli yang bagus, belum tentu cocok untuk mobil. Nah nanti kalau misalnya timbul suara kasar gimana? Ya betulin suara kasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APD, selamat sore dari bengkel kesayangan kita AH Motor Yogyakarta. Berjumpa lagi dengan konten-konten terbaru yang mencerdaskan kita terhadap informasi otomotif, baik itu kita yang sudah memiliki kendaraan maupun yang belum. Baik Sobat APD, apa konten yang akan kita bagi bersama Mas Hardi dan kawan-kawan di bengkel AH Motor? Oke, kita coba tanya Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat APD. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Alhamdulillah. Hari ini hujan ya. Terus sehat? Sehat. Ya. Terus bisa sholat jamaah. Sholat jamaah. Kita bisa makan bareng. Ya, okay. Mas Hardi, kemarin kan kita mau buat konten tapi nggak jadi ya, karena mungkin banyak unit ya kemarin ya. Nah, ini udah kita mau pulang kita. Nah, udah mau sore ini. Udah sore teman-teman. Jadi kondisi kalau sore kayak gini nih. Sepi ya. Ada kijangnya Bapak. Baik. Ya. Mas Hardi, kemarin ada satu konten yang mau kita bahas, kita bagi ke teman-teman di APD ya. Ya tentang oli. Oli, ya. mesin. Oli mesin, ya benar. Nah, jadi benar nggak sih oli mesin itu kalau dia encer? Ya. Dan pilihan satu lagi yang agak kental ya, itu pengaruh terhadap BBM boros dan irit. Ini bagaimana? Hoax atau real itu? Siap. Jadi gini Pak, oli kental, oli encer itu berpengaruh terhadap, kesimpulannya ya, itu berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Gitu. Nah kenapa? Karena kita bicara bukan pada mobil-mobil yang telah lalu ya, misalnya kayak. Nah itu dia. Nah, kijang nih. Ini bensin ya? Nah, kijang bensin injeksi, tapi pengapian masih pakai Delco atau distributor, kayak gitu. Nah kalau yang mobil-mobil kayak gini, Terrano dan sebagainya itu dia memang butuh oli yang kental. Kenapa? Karena memang kondisi mesinnya itu belum yang menggunakan oli full sintetis, semi sintetis itu enggak. Tapi dia kebanyakan kalau mobil-mobil dulu itu mobil olinya mineral, Pak. Mineral ya, mineral. Ya paling kalau misalnya mau naik grade-nya ya pakai yang semi sintetis. Semi sintetis. Kenapa? Karena memang kalau yang mobil-mobil itu belum ada yang kayak ini Pak, intake valve timing solenoid. Belum ada sprocket aktif yang di camshaft. Teknologi terbaru ya? Teknologi terbaru itu belum ada. Sehingga kebanyakan mobil-mobil yang tipe kayak gitu dia makanya 2050 gitu. Nah, kalau kita ngomong ke permasalahannya apakah itu boros atau enggak, kalau misalnya pakai pelumas yang lebih encer atau lebih kental, maka tentunya meskipun dia mobil-mobil kayak gitu, itu tentu berpengaruh, ada pengaruhnya. Tapi kalau mobil-mobil yang tipe lama itu cenderung kepada kekentalan, Pak. Jadi lebih kental, belum yang encer. Kalau dikasih oli yang encer, biasanya suaranya malah lebih kasar, karena pertautan mekanikalnya lebih longgar, betul. Jadi lebih longgar. Terus kalau kompresi juga nggak tinggi-tinggi amat. Nah, tapi kalau kita bicara ngomong kayak mobil ini sebelah kita nih, ada Civic Turbo. Civic Turbo nih. Kalau kita cek di sini olinya dia pakai yang SAE 020. Oh iya 020 ya. Jadi kenapa dia 020? Karena memang pertama mesinnya dia lebih presisi ya. Internal mesinnya lebih padat. Lebih presisi, lebih padat. Akhirnya apa? Kalau yang presisi dan padat itu dikasih dengan molekul oli yang lebih kental, si yang presisi ini nggak kemasukan oli, Pak. Akhirnya malah nggak terlumasi. Pertama itu. Yang kedua, karena dia presisi banget, Pak. Oli yang kental ini mengakibatkan tekanan yang tinggi. Jadi kalau tekanannya tinggi, cenderung malah timbul kebocoran di sisi sil-silnya itu. Ya, itu ada banyak kebocoran. Jadi kalau olinya kental, malah justru tekanannya tinggi, terus ada kebocoran dan pelumasannya nggak merata sempurna. Akhirnya apa? Mesinnya berat tarikannya. Akhirnya ketika mesin tarikannya berat, efek sampingnya apa? Konsumsi bahan bakar jadi boros. Karena tarikannya berat, karena pertautannya yang tadinya harus terlumasi itu nggak terlumasi, akhirnya jadinya gesekannya terlalu besar, Pak. Akhirnya boros. Nah, selain itu juga membuat mesin jadi kasar suaranya. Jadi kasar? Jadi kasar. Nah, harusnya kan logikanya oli semakin kental semakin ini kan, semakin halus. Ya. Nah, tapi ternyata enggak, karena ada bagian-bagian spare part yang di dalam internal mesin itu yang nggak terlumasi. Itulah yang bikin kasar. Kayak gitu. Jadi misalnya kayak beberapa Honda ini kan dia
mempunyai susunan camshaft yang kompleks, Pak. Ada banyak pertautannya. Nah, di situ malah justru mengakibatkan minta pelumasan yang lebih bagus lagi. Nah, gitu. Jadi kalau minta pelumasan lebih bagus lagi, maka dia mintanya pelumasannya yang semakin encer, molekulnya semakin parsialnya semakin kecil, supaya dia bisa masuk ke dalam item-item yang padat dan juga rapat itu tadi, Pak. Itu makanya kalau mobil-mobil kayak gini dikasih yang oli kental, BBM-nya boros, suara mesinnya jadi kasar, terus banyak rembesan karena tekanannya jadi gede. Kenapa? Karena kayak ibaratnya ya, semakin kecil lubang terus dapat tekanan oli, maka dia harusnya kan kalau semakin encer dia akan masuknya itu akan cepat. Betul. Tapi kalau molekulnya itu besar, kental, masuknya susah, tekanannya tinggi. Akhirnya yang terjadi adalah kebocoran. Kayak gitu, Pak Taufik. Nah, itu yang bikin jadi boros. Gitu, Pak Taufik. Bagaimana dengan ini, Mas? Pengaruh terhadap suhu mesin. Apakah suhu mesin gara-gara tadi terlalu kental, pengaruh juga kepada bahan pasti. Jadi karena semakin besar gesekannya, maka suhu mesin menjadi semakin panas, tinggi. Ya mungkin kalau bicara ngitungnya dari 30 derajatan dari mesin dingin ya, itu sampai dengan mesin panas 100 derajat misalnya, itu yang tadinya butuh waktu mungkin 15-20 menit, ya toh, itu karena pelumasannya jelek, jadi mungkin lebih cepat, Pak. Jadi mungkin mobil itu 8 menit, 10 menit itu udah terasa panas. Makanya teman-teman, salah satu penyebab di antara kenapa mesin saya lebih sering panas ya, itu sering sekali pertanyaan itu masuk ke kami. Kenapa mobil saya baru hidup berapa menit sudah panas? Yaitu selain dari sistem pendinginan mungkin ada kebuntuan, bisa jadi karena karakter olinya yang nggak cocok sama mesin, sehingga mesin jadi panas. Gitu, Pak Taufik. Baik. Nah, tapi jangan sampai kita menyimpulkan begini, Mas Ardi. Kan tadi kalau encer dia jadi lebih irit. Nah, kalau saya pakai mobil yang anak encer bagaimana? Apakah dia akan benar-benar jadi irit? Betul. Jadi gini, oli yang bagus belum tentu cocok untuk mobil. Itu yang dicatat ya. Jadi kita tergantung dari mobilnya sendiri, karakter mobil. Misalnya mobil saya nih di bawah tahun 2010. Maksudnya di bawah 2010 itu 2010 ke sana, ke tahun 90-an. Kayak gitu. Maka mobil-mobil yang di bawah 2010 itu kebanyakan mintanya memang nggak bisa dikasih yang encer. Kenapa? Karena tadi kerapatan dari item-itemnya. Jadi mungkin piston sama silinder itu di ring pistonnya itu, antara piston sama silindernya itu gapnya terlalu besar. Sehingga untuk mobil-mobil yang lama, lawas, itu kalau mau dikasih oli encer, ya secara konsumsi BBM mungkin irit, tapi suaranya jadi nggak karuan, Pak. Jadi kita harus ngimbangi juga tuh karakter mesinnya dengan yang kita mau kejar, misalnya iritnya. Dan mobil-mobil yang lawas kayak gitu mau ngejar irit ya susah, Pak. Oh iya. Iya. Karena irit itu nggak hanya soal oli ya. Nah, irit itu nggak hanya soal oli kayak gitu. Tapi oli yang salah itu mengakibatkan BBM menjadi lebih boros kayak gitu. Maka kita kalau mau isi oli, perhatikan buku panduan. Jadi kalau buku panduannya dia mengatakan harus pakai yang 20-50, maka dia harus pakai 20-50. Tapi kalau pakai yang 0-20, maka dia harus pakai yang 0-20. Jadi nggak bisa kita tukar posisi kan antara, misalnya gini, mobil saya Honda Civic misalnya, suara mesinnya kasar, Mas. Kenapa? Metalnya kayaknya udah kena nih. Mungkin dia pernah kebocoran oli, terus olinya jadi apa namanya? Jadi kering. Terus akhirnya metalnya kena. Nah, efeknya apa? Ada suara tuk-tuk ketukan kayak gitu. Nah, itu teman-teman kalau misalnya mau ngakalin pakai 20-50, bisa sini malah tambah parah. Crankshaftnya mungkin dia terlindungi, tapi camshaft di atasnya, sprocketnya dan lain sebagainya malah justru cenderung lebih kena. Terus lantasnya solusinya gimana kalau misalnya sudah terjadi oblak di area bawah crankshaft? Ya diturunkan mesinnya, dibongkar, dilakukan penggantian crankshaft atau dilakukan undersize. Gitu, Pak. Baik. Nah, kalau kita begini, Mas Ardi, kita nggak tahu nih mobil kita ini sebenarnya, kita awam lah ya. Kita pengguna awam gitu. Kita nggak tahu mobil kita ini sebenarnya udah masuk spek yang mana gitu loh. Oke, tahun tinggi itu. Tapi mungkin dia belum pakai apa? VVTi kan ada ya, kayak Avanza pertama Avanza, kan nggak pakai VVTi gitu. Nah itu bagaimana? Dia pakai yang 020 di sana, padahal tahunnya udah tinggi kan, 2000 ke atas. Gimana? Ya, kalau tahunnya udah lawas, kami pasti gini gitu. Tahun lawas, misal teman-teman mau uji coba ya. Ini Kijang ini misalnya, atau mobil yang paling gampang dan paling banyak itu kan Kijang. Kijang itu kan mintanya kan 20-50. Nah gitu. Terus teman-teman misalnya nggak tahu nih.
saya harus pakai mobil pakai oli Oli apa? yang mana, ya? Ya udah teman-teman kasih aja 020. Kalau suaranya kasar, berarti itu nggak cocok. Oh. Parameternya kan misalnya buta yang nggak tahu ya. Sebenarnya Iya. sih untuk mengetahui oli apa yang dipakai itu sangat mudah di era sekarang. Iya. Tinggal cari aja di Google. Betul. Oli yang cocok untuk kijang apa. Nah, pasti kan nanti kan munculnya kebanyakan 20-50. Tapi misalnya kita hidup di gua, hidup di gua punya mobil. Nah kita nggak tahu benar-benar speknya itu apa. Ya udah teman-teman coba aja uji coba pakai 020. Kalau suara mesinnya bertambah kasar, maka jangan diterusin pakai oli itu, dipakaikan yang lebih kental. Kayak gitu untuk yang mobil lawas nih ya. Tapi kalau untuk yang mobil baru, nah itu justru kalau teman-teman mau pakai yang lebih encer, biasanya lebih bagus. Cuman ada tanda kutipnya. Beberapa mobil yang pertengahan nih, kayak misalnya tahun 2010 sampai 2015, itu kalau misalnya kita mau pakaikan 020, penguapannya lebih besar. Karena ya kita yang sering lakukan pemantauan, kebanyakan masalahnya di rocker covernya. Rocker cover. Pernafasan mesin, Pak. Jadi mobil-mobil kayak gini, ini kan ada pernafasan mesin, Pak. Yang masuk ke manifold, kemudian ada selang-selang ini. Itu dia kalau misalnya olinya keenceran, bukan kita bahas Civic ya, tapi kalau olinya keenceran misalnya kayak Grand Livina, itu dipakaikan 020. Nah, itu dia oli mesinnya akan cenderung cepat nyusut. Kenapa? Karena dari pernafasan rocker covernya itu dia menjadi kabut sehingga ikut terhisap ke manifold, dan itu sering kita bahas. Itu Pak Taufik. Oke. Berarti kita jangan terlalu sering terpengaruh dengan iklan oli juga ya. Kan kadang kita nonton ya. Iklan. Wah, iklan oli nih, wah keren nih, bisa 15.000 kilo. Itu diperhatikan cocok nggak sama mesin kita. Ya paling nggak kalau misalnya teman-teman masih ada buku manual, coba dibaca-baca buku manualnya. Dan kebanyakan untuk tahun-tahun yang sekarang udah usia 8 tahunan, itu dia masih makainya yang kepala 10 kebanyakan. Kepala 10. Yang 8 tahunan? Usia 8 tahun yang kepala 10? Itu kepala 10, jadi ada 10 toh, belakang 10. Itu kadang 30, kadang 40. 40, ya. Makanya itu. Tapi kalau yang mobil-mobil yang sekarang ini kayak di depan kita ini, itu dia udah pakainya yang 0. Pakai 0W. Kayak Serena saja udah mintanya 0W, Pak. Yang C26. Padahal itu dia tahunnya pertengahan ya, hitungannya. Udah 8 tahunan lebih. Tapi dia masih mintanya 020 karena dia pakai direct injeksi. Jadi injektornya itu masuk ke ruang bakar, jadi lebih padat lagi kompresinya. Kayak gitu Pak Taufik. Baik. Ya, jadi jawabannya tadi oli yang encer berpengaruh terhadap keborosan atau terhadap kehematan. Terhadap konsumsi bahan bakar sangat berpengaruh, dan kalau misalnya dia encer sebenarnya semakin irit sama dengannya. Jadi kalau kendal semakin boros. Kenapa? Karena kalau kendal itu belum tentu melumasi dengan baik. Tapi bisa jadi ada lubang-lubang pelumasan yang dia kecil, itu nggak termasuki oli, atau mungkin dia termasuki oli tapi telat supply-nya. Kenapa? Karena kita pernah dapati Pak ilustrasi, ada sebuah mobil yang dibuka, ditutup olinya, kemudian di sana ada lubang pelumasan oli yang dia kalau misalnya pakai 0530 dia keluarnya agak sedikit lama, tapi begitu pakai 020 cepet. Nah, akhirnya apa? Mesinnya jadi enteng. Nah, kalau mesinnya enteng berarti tarikannya lebih enteng juga, konsumsi bahan bakarnya juga lebih sedikit. Tentunya mesin jadi lebih dingin dibandingkan dengan menggunakan oli yang lebih kental, kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, karakter mesin beda-beda. Gitu Pak Taufik. Baik. Pertanyaan terakhir Mas Ardi. Nah, kan kalau tadi mobil-mobil tahun yang sudah pertengahan itu kan jelas ada yang sudah memakai VVT-i. Ya, betul. Nah, ada yang belum memakai VVT-i. Nah, Mas Ardi kan tadi bilang bahwa mobil yang dulu, tempo dulu nih, kita sering diakali dengan menggunakan oli kental, suara jadi senyap. Gitu kan ya? Nah, kalau tadi Mas bilang bahwa mobil sekarang dikasih oli kental, itu suaranya makin kasar. Nah, jadi berapa grade yang dari standarnya dia disebut kental? Oke, standarnya kan dari 020. Ya, 020. Ya. Jadi 020 kalau kita ngamatin ya Pak ya. Dari 0, jadi 0 itu kan kondisi dingin, Pak. Ya, 020 itu kondisi panas. Ya. Jadi kalau kondisi dingin itu paling yang naik grade-nya itu atau downgrade-nya itu ke 05, Pak. Jadi kita grade-nya itu kita
5 saja. Oh, jadi 5W gitu ya? 5W. Oh. 5W ada 520, ada 530, ada 540. Iya, betul, gitu. betul. Nah, itu kita yang kondisi dingin itu 5 saja. Kenapa? Karena sebenarnya oli itu pertama kali awal kerja itu kan kondisi dingin, Mbak. Betul. Nah, itu yang kita khawatirkan adalah ketika kita downgrade kan misalnya, itu ke spek 5 ya. Misalnya tadi Pak Taufik bilang, mobil ini kan semakin lama kan semakin celahnya akan semakin renggang. Ya. Ya kan? Kenapa? Karena ya keausan mesin. Betul. Tentunya kan kalau semakin renggang kan logikanya dikasih pelumas yang agak kental Agak dikit. kental dikit. Meskipun dia ada lubang-lubang yang tadi, Yang kecil-kecil itu. kecil-kecil itu tadi. Tapi itu kan setidaknya dengan ada bertambah kental, grade-nya itu kita turunkan atau olinya kita kentalkan, itu paling nggak melumasi bagian-bagian yang aus tadi kan, Pak. Maksudnya kan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau ya di downgrade kan 5 saja. Misalnya 020 ya teman-teman pakai 520 atau 530 atau 540. Sebisa mungkin kalau misalnya mau downgrade-nya di ketika mesin dingin saja. Jadi ketika mesin dingin tadi dari 0 kita ke 5 itu saja. Cuman kembali lagi kalau saya pribadi sih daripada kita downgrade atau ngubah oli itu sebaiknya menggunakan spek yang sama meskipun usianya sudah Tua. tua. Kalau misalnya kayak dulu, kenapa mobil 8 tahun yang lalu 10 kepalanya 10 ketika dia dingin? Karena memang speknya dari pabrikan itu udah pakai 10. Iya, ya betul ya. Masih aman ya. Masih aman. Dari pabrikannya itu udah pakai 10. Sehingga kalau misalnya kita mau pakai 10 pun sampai dengan mobil usia kilometer udah 200.000 itu nggak ada masalah. Beda kalau mobil-mobil dulu ya. Mobil-mobil dulu itu memang spek awalnya pabrikan ya pakainya 20. Iya. Ketika dingin dia mau starter itu nggak ada masalah. Item-item misalnya kayak VVDI-nya, sprocket yang dalamnya dia aktif atau enggak. Itu kan kalau mobil-mobil yang dia mintanya 0, Pak, itu kan biasanya ngejarnya itu oli masuk ke area-area yang sempit tadi. Betul. Di antaranya adalah sprocket itu tadi. Iya. Nah, kalau misalnya mobil-mobil dulu, kenapa dipakaikan agak kenal nggak ada masalah? Karena memang nggak ada fitur-fitur yang di dalamnya tadi. Tapi kalau mobil-mobil sekarang mau dibuat perubahan downgrade, misalnya udah 100.000, Mas, pakai yang lebih kental lagi, ya itu kan akan mengorbankan item-item yang tadi, Pak, yang kecil-kecil ini tadi. Nah, itu justru mengakibatkan permasalahan baru. Sehingga lebih amannya adalah sesuaikan dengan buku panduan. 0 ya udah, mau dia 100.000 sekalipun ya pakai aja 0 terus. Nah, nanti kalau misalnya timbul suara kasar gimana? Ya betulin suara kasarnya. Jangan olinya diganti. Jangan olinya yang diganti, oli diganti mungkin alternatif ya. Alternatif mungkin kalau misalnya teman-teman mau uji coba, terus saya pakai 0530, suaranya lebih halus. Oh, ya berarti nggak ada masalah. Karena suaranya halus. Kan tadi yang dipermasalahkan adalah kalau misalnya mobil ini 020 misalnya dikasihkan yang lebih kental, kan timbul masalah barunya adalah ketika dia dikasihkan yang kental pasti akan timbul suara yang lebih kasar. Kenapa? Karena suplai olinya telat. Sprocket misalnya, dia telat oli naik itu kan akan timbul bunyi. Betul. Kenapa? Karena camshaftnya nggak mau aktif, sehingga kampratnya jadi kendor. Kalau kampratnya atau timing chainnya kendor, maka yang terjadi tensioner kan penyebabnya adalah kendor itu tensionernya nggak dapat suplai oli, sprocketnya nggak dapat suplai oli. Akhirnya apa? Minta RPM tinggi ketika awal pertama kali hidup, akan tetapi dia tidak diiringi dengan suplai pelumasan yang bagus. Gitu, Pak. Akhirnya jadi malah kasar. Kalau jadi suara kasarnya itu dibiarkan bertubi-tubi, maka yang terjadi keausan. Kalau terjadi keausan, maka yang terjadi malah boros perbaikan sih. Iya, nggak hanya BBM ya. Nggak hanya BBM, perbaikan juga. Gitu, Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali. Kita ke konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.